Pernah nggak sih lihat harga saham terbang ribuan persen, terus langsung mikir, ini beneran bagus atau cuma digoreng aja ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah kasus yang persis kayak gitu. Kita akan belajar bareng cara misahin mana euforia pasar, mana nilai perusahaan yang asli. Lewat kisah fenomenal saham MORA. Oke, kita langsung aja masuk ke biang kerok dari semua sensasi ini. Sebuah angka yang bikin investor retail ngimpi jadi sultan dalam semalam, tapi sekaligus nyimpen tanda tanya yang super besar. Coba deh bayangin, di tahun 2025 ada saham namanya Mora. Tiba-tiba harganya meroket hampir 2.400%. Yap, Anda nggak salah dengar, 2.400%. Kapitalisasi pasarnya jadi 277 triliun rupiah. Angka yang wow gila banget. Kenaikan seheboh ini udah pasti jadi headline di mana-mana kan? Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh telan mentah-mentah. Tugas kita justru bertanya, tunggu dulu, ada apa sih sebenarnya di balik angka fantastis ini? Petunjuk pertama yang bikin pasar heboh ini datang dari sebuah rencana korporasi yang super ambisius. Ini bukan sekedar langkah bisnis biasa loh, ini adalah sebuah merger raksasa yang tujuannya mau bikin pemain digital baru yang super kuat di Indonesia. Jadi ceritanya gini, ada dua pemain besar, Moratelindo dan MyRepublic. Dua nama ini kan udah nggak asing lagi ya di dunia internet. Nah, mereka ini mutusin buat, ya ibaratnya nikah lah, gabungin semua kekuatan mereka. Nah, ini bagian paling cerdasnya. Coba bayangin, Moratelindo itu ibaratnya yang bangun jalan tol fiber optik yang nyambungin kota-kota besar dan ngelayanin perusahaan-perusahaan gede. Sementara MyRepublic itu jagoannya bangun jalan komplek perumahan yang nganterin internet kencang langsung ke rumah kita. Kalau dua ini digabung, wih jadi satu sistem utuh dari hulu ke hilir, efisien banget. Oke, ceritanya bagus kan? Rencana bisnisnya kelihatan masuk akal banget. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apa benar angka-angka di laporan keuangannya bisa ngejustifikasi harga saham yang udah setinggi langit itu? Yuk kita intip isi dompetnya. Kalau kita lihat datanya, sekilas memang ada kabar bagus. Laba bersihnya di tahun 2025 itu lompat 82,7%. Keren, nggak ada yang bisa bantah itu. Tapi tunggu dulu, coba kita pakai logika investor. Laba naik 82%, masa harga sahamnya harus naik 2.400%? Kayaknya ada yang nggak nyambung deh. Dan disinilah kita nemu red flag segede gaban. Lihat deh tabel ini. Rasio PI-nya Mora itu 299 kali. Padahal teman-teman seindustrinya rata-rata cuma 12 kali. Ini artinya pasar rela bayar harga saham Mora setara dengan laba perusahaan selama 299 tahun ke depan. Udah jelas ini bukan sekedar premium lagi, tapi udah di level yang sangat-sangat nggak wajar. Jadi, fundamentalnya bagus, tapi ya nggak sebagus itu juga. Terus dari mana dong harga Sultan ini datang? Jawabannya teman-teman, justru bocor bukan dari laporan keuangan, tapi dari langkah para orang dalam alias pihak-pihak yang paling tahu isi dapurnya perusahaan. Coba bayangin skenarionya, di saat investor retail lagi pada FOMO, rebutan beli saham di harga puncak, salah satu pemegang saham kakapnya, yaitu XL Axiata atau IXCL, justru ngelakuin hal yang sebaliknya. Mereka malah jualan besar-besaran. Dan ini bagian paling gilanya, ketika harga di pasar udah nembus 16.000 perak per lembar, XCL jual 4,33 miliar sahamnya di harga berapa coba? Cuma 432 perak. Saya ulangi ya, 432. Jomplang banget kan? Kayak langit dan bumi. Tentu aja, perbedaan yang se-ekstrem ini bikin geger. Para analis pun langsung tegas bilang, kayak yang dikutip di sini, bahwa valuasi saham Mora di pasar waktu itu udah sama sekali tidak logis. Titik. Kalau satu petunjuk masih kurang, ini ada lagi penguatnya. Bukan cuma si penjual gede, tapi perusahaannya sendiri. Mereka melakukan buyback atau pembelian kembali saham di harga yang sama persis. Jadi ini kayak ngasih kode keras kan? Dari penjualnya, dari perusahaannya sendiri, semuanya seolah-olah nunjuk ke satu angka 432. Itulah nilai wajar menurut mereka. Nah, seluruh kasus MORA ini pada akhirnya ngajarin kita satu hal paling fundamental dalam investasi. Sesuatu yang sering banget terlupakan waktu pasar lagi heboh-hebohnya, yaitu pentingnya memahami bedanya harga dan nilai. Harga pasar itu ya angka yang kedip-kedip di aplikasi sekuritas kita. Angka yang bisa naik turun karena gosip, sentimen, atau ikut-ikutan. Sementara nilai wajar adalah nilai asli dari bisnisnya. Seberapa sehat perusahaannya, seberapa besar potensi labanya. Ingat ya, harga adalah apa yang kita bayar, tapi nilai adalah apa yang kita dapatkan.
Grafik ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh, jurang yang dalam banget itu. Harga pasar ada di puncak gunung, sementara nilai wajar versi analis dan harga orang dalam ada di dasar lembah. Ini adalah bukti visual paling jelas tentang betapa pasar bisa terpisah jauh dari realitas fundamentalnya. Oke, setelah kita bongkar kasus ini, sekarang pertanyaannya, jadi apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Gimana caranya supaya kita nggak kejebak di situasi yang sama? Yuk kita bikin checklist simple buat panduan kita. Selalu ingat 4 hal ini sebelum mencet tombol beli. 1. Jangan cuma terpesona sama grafik yang naik. Tanya, di balik kenaikan ini ada apa? 2. Bongkar fundamentalnya. Bisnisnya sehat gak? Beneran menghasilkan untung gak? 3. Cek label harganya alias valuasinya. Kemahalan gak nih dibanding yang lain? Dan yang keempat, pelajaran paling mahal dari kasus ini. Intip apa yang dilakukan orang dalam. Aksi mereka seringkali jadi sinyal paling jujur. Jadi pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan simpel ini. Anda mau jadi tipe investor yang ikut-ikutan keramaian pesta atau jadi pemburu harta karun yang nyari nilai sejati? Karena jawaban Anda untuk pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan portofolio Anda.